Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di acara Business to Business yang sekarang pindah jam dan waktu tayang nih, yang tadinya hari Sabtu kini menjadi hari Senin, namun tetap di jam yang sama sekitar beda. Sekarang di jam 1:30 siang. Dan di sini saya sudah bersama narasumber saya akan membahas terkait ngopi enak tapi nggak mahal. Nah, mau tahu seperti apa nanti ceritanya, kita akan bincang-bincang dengan narasumber saya, owner Bengkel Kopi Bandar Lampung, ada Bang Ferrari. Bisa kita sapa Bang Vero. Apa kabar ini, Bang? Sehat, Mbak. Ya. Alhamdulillah sehat. Di sini kita sengaja hadirkan langsung nih Bang Vero untuk kita mengulik-ngulik terkait kopi yang saat ini bisa dibilang semakin menjadi fenomena ya. Kita tidak sulit lagi saat ini untuk menemui kedai kopi yang menjual beragam varian menu kopi itu sendiri. Terkait ngopi enak tapi nggak mahal, ini boleh mungkin digambarkan nih Bang Vero, kondisi saat ini di Lampung kalau kita melihatnya khususnya di Bandar Lampung nih, dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya, untuk kedai kopi ini semakin menjamur atau seperti apa nih kita melihatnya, Bang? Iya, sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ya, kedai kopi atau warung kopi itu emang banyak yang buka lah gitu. Mungkin sekarang bisa dikatakan tiap bulan pasti ada coffee shop atau kedai kopi yang buka gitu, Mbak. Udah buka gitu loh. Ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan industri ini bisa bertahan lama ya. Mudah-mudahan, karena itu kan untuk meningkatkan, terutama yang pakai bahan baku kopi Lampung ya. Kan itu ngebantu petani juga. Harapannya seperti itu. Karena saya juga berharap si petani bisa mengupgrade atau merubah kualitas kopinya dari yang tadinya mungkin 10 tahun belakangan ini ngolah secara asalan. Mungkin ada beberapa petani yang ngolah kopi Robusta Lampung dengan standar pengolahan yang baik dan benar. Oke. Kalau kita ngelihatnya sendiri nih Bang, fenomena yang terjadi ini, kebanyakan masih menggunakan produk kopi lokal atau justru sebenarnya mencari dari luar karena mungkin kualitasnya belum memenuhi gitu? Emang sebelum eranya es kopi susu booming, mungkin ada beberapa coffee shop di Bandar Lampung yang yang udah duluan berdiri itu, mungkin mereka masih pakai kopi-kopi dari luar, maksudnya dalam artian mungkin mereka ngambil dari Jakarta atau Bandung ya. Tapi dengan ininya si es kopi susu, dengan booming es kopi susu, emang kebanyakan juga sepertinya teman-teman di kedai atau warung tuh udah banyak pakai kopi Lampung atau kopi lokal kita gitu loh. Udah lumayan banyak lah, aku ada beberapa teman yang kenal juga, mereka udah untuk base espressonya sendiri itu sebagian besar sih kayaknya kalau aku perhatiin ya mereka pakai Robusta Lampung juga. Karena emang kalau untuk es kopi susu sih yang seperti kata orang-orang bilang juga, dia emang kopinya itu harus agak sedikit kerasa lah gitu loh. Karena kan nanti si es kopi susu biasanya dicampur sama gula aren gitu loh. Jadi mungkin kalau dipakein kopi yang grade-nya kurang, bukan grade, maksudnya kayak Arabica gitu, mungkin ada sebagian pelanggan atau customer kurang terlalu mantep lah gitu loh bahasa. Ada perbedaan cita rasa memang. Ya, cita yang rasanya terlalu dalam gitu, misal dengan Robusta sendiri. Ada sih, kalau Arabica kan dia lebih kompleks ya Mbak rasanya ya, Arabica. Kalau si Robusta ini kan paling banyakan ya rasanya lebih strong aja gitu. Maksudnya di bahasa kita sehari-hari tuh kalau Robusta tuh lebih strong lah, lebih bitter lah gitu loh. Cita rasanya beda. Saat dikecap gitu ya. Iya, ada perbedaan yang signifikan emang. Dari segi harga juga kan emang hampir 2 atau 3 kali lipat lah harga. Lebih mahal kalau Arabica emang dibanding Robusta. Dan itu menjadi pilihan utama para pelaku bisnis kedai kopi sendiri. Untuk bisnis yang sekarang lagi booming, es kopi susu ini emang kebanyakan juga ya itu yang dipakai. Mereka pakai Robusta lah. Bahkan sekarang juga mungkin ada sebagian di luar Lampung, khususnya di Pulau Jawa itu sekarang udah banyak juga beli Robusta Lampung. Saya rasa itu emang dipakai mungkin untuk industri si kopi susu ini sebenarnya.
Kalau Bang Vero pribadi, untuk kita sendiri sudah berapa lama sih membuka bengkel kopi? Kalau aku, kalau bengkel kopinya sendiri udah 3 tahun dari 2018 awal. Tapi aku sendiri sih di industri ini udah 10 tahun lebih lah, udah hampir 12 tahun. Aku mulai sekitar dari 2009 lah. Kebenaran waktu itu di 2009-2010 itu aku di posisi di Lampung Barat. Jadi aku belajar cara ngolah kopi Robusta Lampung. Itu cara ngolah yang sesuai standar atau yang benar itu seperti apa itu udah pernah aku coba gitu loh waktu di Lampung Barat. Dan ternyata sebenarnya kopi Lampung atau Robusta Lampung tuh kalau diolahnya dengan benar itu emang rasanya ya kalau aku bilang ya enak lah, enak sekali lah kalau aku bilang gitu loh. Bener-bener nikmat lah kalau bahasa ininya. Asal pengolahannya tepat ya. Asal pengolahannya tepat. Kalau kita melihat nih produsen kopi kebanyakan di Lampung ini dari mana aja sih? Yang produktif dan kualitas kopinya bisa dibilang sudah memenuhi gitu. Enggak, maksudnya apa nih Mbak? Coffee shop. Penghasil kopi. Daerahnya. Iya benar. Ya sebenarnya kalau di Lampung sih sebenarnya di Lampung itu ada beberapa kabupaten tuh penghasil kopi, terutama Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran pun ada, Lampung Utara, Waikanan. Tapi yang lebih terkenal kan Lampung Barat sama Tanggamus, Mbak. Itu kenapa? Ya karena mungkin dari dulu emang perkebunan itu mungkin sudah ada Lampung Barat sama Tanggamus. Emang dari mungkin aku dengar beberapa info atau literatur juga. Mungkin dari zaman Belanda juga udah ada perkebunan kopi di Lampung itu gitu loh. Cuman dari kualitasnya mungkin memang beda juga gitu. Nggak tahu ya kalau kualitas, maksudnya emang kata sih beberapa orang juga emang tes Robusta Lampung ini mungkin agak beda lah. Mungkin dia punya cita rasa tersendiri mungkin ya dibandingin sama Robusta di daerah yang lain gitu loh. Kalau Robusta Lampung. Bang, kita kembali ke terkait fenomena semakin maraknya nih kedai kopi shop gitu. Kita melihatnya apakah itu mempengaruhi juga terhadap harga kopi yang tadinya mungkin cukup kurang terjangkau lah dari sisi harga karena dia hanya ada di kafe, tapi kini sudah menyebar lebih luas gitu Bang. Jelas sih Mbak. Satu, sekarang juga kan beberapa petani, karena tidak semua petani kopi saya perhatiin juga ngolah kopinya maksudnya dengan standar yang ini ya, standar pengolahan. Tapi ada beberapa petani juga kayaknya ya ada peningkatan mungkin kualitas, pendapatan mereka juga. Karena mereka sekarang kan ngolah kopi dengan benar, jadi harganya juga ikut berpengaruh. Mungkin dari yang tadinya mereka ngolah kopi asalan jadi kopi Robusta yang bagus atau fine tuh harganya bisa 2 kali lipat, Mbak. Misal seperti kopi petik merah gitu ya. Iya benar, kopi petik merah. Jadi nggak masih hijau zaman dulu gitu kan, semua dipetik gitu. Emang sih ada untuk pengerjaannya sih ada ekstra tenaga ya, ekstra tenaga dan waktu lah gitu loh pasti. Cuman harganya pun 2 kali lipat dari kopi asalan sebenarnya. Dan itu sebenarnya juga nggak terlalu mahal sih Mbak sebenarnya biaya itu. Yang mereka perlu perhatiin itu kan yang pasti penjemurannya lah. Penjemurannya itu emang mungkin salah satu faktor utama lah, penjemurannya ya. Penentu hasil enggaknya. Karena kan biasanya kalau buah kan di pohon mungkin si petani ya nggak bisa terlalu di apa-apain ya, dalam artian maksudnya namanya itu tumbuh-tumbuhan yang udah seperti itu, mungkin mereka dengan ngakalinnya ya pasca panennya aja. Pasca panennya benar-benar harus diperhatikan gitu loh. Yaitu tadi salah satunya ya faktor penjemuran dan ada faktor ininya juga penyimpanannya juga. Jadi kalau kopinya udah emang bagus, penyimpanannya juga nggak bisa sembarangan. Karena kopi ini kan rentai ya dengan apa sih? Kopi ini kan tanaman atau yang mudah atau buahnya itu mudah menyerap bau di sekitar dia. Makanya penyimpanannya juga harus lebih diperhatikan juga sebenarnya sih. Ini bisa menjadi masukan bagi para petani kopi di Lampung khususnya untuk meningkatkan nilai jual itu perlu diperhatikan banyak hal. Jadi nggak cuma
panennya aja ya Bang. Panennya, Misal iya. kopi yang memang udah petik merah, tapi juga penjemurannya itu idealnya harus seperti apa? Ada standarnya Bang ya? Iya, ada ininya lah. Kan udah banyak sih sekarang, mungkin para petani bisa ngeliat lah di internet atau di website atau lihat di YouTube Bisa itu cara-cara tempat belajar ya. Sekarang. Tuh belajar paling mudah tuh kan sekarang dari handphone. Iya benar, semua ada di handphone. Semua ada di handphone, belajar paling Termasuk mudah. untuk meningkatkan nilai jual produksi iya. hasil olahan mereka ya. Gitu. Oke. Kalau melihat perkembangan kopi shop sendiri, saat ini trennya apa sih yang lagi digandrungi, terutama untuk milenial nih? Ya, yang sekarang itu untuk kopi ya itu tadi sih, maksudnya untuk sajian itu ya di coffee shop tuh sekarang nggak dipungkirin sih Mbak, yang paling banyak dibeli itu es kopi susu sekarang, yang paling banyak dibeli mungkin kaum milenial sekarang ya. Itu paling banyak ya es kopi susu. Kenapa mungkin Bang faktornya? Kalau kita Iya, melihatnya. karena kan tidak atau belum semua penikmat itu suka mau kopi gitu iya, kan ya. suka kopi yang benar-benar Kopi murni lah gitu. kopi gitu loh. Cuman emang udah ada lah Mbak, beberapa orang juga udah dia mau pengen atau mau nikmatin yang benar-benar kayak single origin gitu loh kopi. Kalau mungkin 5 atau 10 tahun belakangan mereka minumnya single origin Arabica, mungkin ya sekarang ini udah ada juga yang single origin tapi robusta gitu loh. Udah mulai ada lah gitu loh. Udah mulai ada. Oke. Berarti kalau kopi susu tuh bisa dibilang cukup ringan ya untuk pemula, kayak misal saya nih nggak suka kopi tapi saya pengen nyoba benar. Itu nggak terlalu berpengaruh. Misal orang kan ada yang nggak kuat, pusing seperti itu. Gimana Bang? Iya. Kan kebanyakan apalagi kayak kaum wanita gitu ya. Mereka mungkin ngikutin tren atau ini, mereka mau ngopi tapi itu tadi kata Mbak nggak mau terlalu ini, yaitu dengan mereka minum es kopi susu gula aren. Mereka dapat rasa kopinya, ada rasa susunya, ada gula arennya juga gitu. Tapi di tempat saya sendiri, mungkin di bengkel kopi, ada beberapa customer wanita, dia walaupun es kopi susu tapi kopinya minta lebih kerasa lagi gitu ada loh. Request juga. Jadi yang kalau biasanya es kopi susu penggunaan espressonya single shot atau 30 ml, mereka minta tambah gitu loh, request tambah gitu loh. Walaupun es kopi susu tapi rasa kopinya ya inilah lebih dominan lah, lebih gitu pekat ya? Atau lebih dominan. Mungkin boleh share tips nih bagi para pecinta kopi tapi masih kadang ada juga mungkin pemula yang bingung sebenarnya milih kopi yang bagus tuh yang kayak mana sih untuk kita minum gitu kan, yang setidaknya bukan sekedar kopi-kopi aja gitu. Mungkin ada tipsnya Bang? Sebenarnya ya kita harus tahu dulu sih ya, maksudnya kalau kita beli roasted bean atau kopi yang udah disangrai kan kita juga harus tahu nih green bean-nya atau bahan bakunya. Maksudnya mungkin dari pasca panennya atau nanti dia tumbuhnya di daerah mana, ketinggiannya berapa, karena setahu saya semakin tinggi dia DPL-nya si tanaman itu tumbuh, itu katanya rasanya semakin bagus lah atau semakin kompleks lah rasanya. Mungkin kedua hasil roasted bean-nya atau hasil sangrainya gitu loh. Terutama kapan kopi itu disangrai kan mereka harus tahu juga. Mungkin kalau udah terlalu lama juga kan penyimpanannya pengaruh ya? Pengaruh juga kalau udah terlalu lama sih Mbak sebenarnya. Ada mungkin masa berapa waktunya gitu? Biasanya idealnya gini, yang kebanyakan aja ya kita secara general aja. Kopi itu mungkin dapat dinikmatin atau golden time-nya kopi itu mungkin setelah 1 minggu disangrai sampai 2 atau 3 minggu lah. Oke, itu maksimal ya. Kalau bahasa di kopi itu golden time-nya lah, waktu dia puncaknya nikmatin si kopi setelah disangrai gitu loh. Tapi apakah setelah sebulan nggak boleh diminum? Ya boleh aja. Cuman mungkin cita rasanya turun gitu ya. Mungkin nggak seini waktu dia golden time-nya si kopi gitu. Kalau roasted bean tuh emang agak panjang sih umur penyimpanannya. Dia mungkin bisa 2 atau 3 bulan lah mungkin kira-kira seperti itu. Tapi apakah kopi yang udah setahun nggak bisa diminum? Ya sebenarnya bisa aja.
tapi ya mungkin sudah nggak dapat cita rasa apa-apa kan, hanya minum ya udah ini kopi gitu loh. Ini kopi warnanya hitam udah Ya, gitu ya. soalnya kopi bubuk aja umurnya setahun, apalagi kopi yang roasted bean gitu Iya, loh. belum dibubuk Iya, belum gitu dibubukin kan. gitu. Oke. Mungkin banyak yang penasaran juga nih bagi milenial yang tidak terlalu menyukai kopi tapi pengen coba-coba gitu. Ada nggak sih manfaat kopi untuk kesehatan sendiri? Kesehatan ya Mbak. Kita juga termasuk penikmat kopi. Iya. Saya kan ada beberapa teman atau teman yang sering sharing atau nanya, Mas kopi itu salah satu obat juga ya? Kalau sepengetahuan saya sih kopi itu sih bukan obat ya Mbak ya. Tapi kalau saya mungkin baca literatur atau mungkin saya melihat internet atau website gitu, kopi itu mungkin salah satu antioksidan yang bagus gitu loh. Mungkin bukan yang terbaik, tapi mungkin salah satu antioksidan yang bagus lah gitu loh. Cuman ya kopinya kopi seperti apa dulu dia bisa jadi antioksidan, ya itu tadi dengan kopinya yang mungkin pengolahannya udah standar lah gitu loh. Pengolahannya mungkin standar, cara penyeduhannya udah ngikutin yang udah standar gitu loh. Mungkin itu bisa jadi antioksidan gitu loh. Karena saya juga ngerasain sih sebenarnya. Karena saya mungkin 12 tahun yang lalu saya tidak ngopi, tapi setelah terjun di industri ini ya mau nggak mau saya ngopi juga gitu loh. Dan itu apa yang kita rasakan pribadi buat bagi pengalaman gitu? Apa ya, maksudnya tapi dengan takaran yang nggak terlalu banyak ya Mbak ya, karena semua juga yang berlebihan kan sepertinya nggak bagus lah. Itu tadi sih saya ngerasain mungkin kayak yang mungkin saya pencernaannya waktu itu mungkin nggak terlalu bagus. Mungkin setelah mengkonsumsi kopi ya mungkin ya bagus lah gitu loh. Mungkin itu yang saya rasain di pribadi saya ya pribadi ya. Masing-masing kan beda. Masing-masing orang kan ininya beda ya, di tubuhnya beda. Tapi emang ya kopi itu salah satu antioksidan lah Mbak, yang pasti salah satu yang bukan yang terbaik tapi ya banyak ada kok. untuk itu. Penelitiannya mungkin udah beberapa penelitian udah ada lah gitu loh. Bukti ilmiahnya udah ada gitu ya. Bukti ilmiahnya udah ada gitu. Tapi bukan obat ya Mbak. Ntar kalau itu jadi obat nanti apotek nggak laku gitu. Idealnya orang minum kopi itu yang pas berapa gelas mungkin sih dalam kalau sehari? Aku gelas mungkin setiap setiap orang tuh konsumsinya mungkin untuk berapa gelasnya mungkin beda-beda. Tapi aku balik lagi pernah dapat info atau baca literatur juga, itu katanya minum kopi yang bagus itu mungkin antara jam 10 sampai jam 11 siang. Oh justru pagi malah? Iya pagi ya, jam 10 sampai jam 11 siang. Kenapa juga jam segitu ya? Katanya sih pada saat itu tuh kita itu mungkin badan kita atau itu tuh lagi mungkin ngantuk. Kalau yang kayak kita aktivitasnya normal, bangun pagi jam 5, jam 6, itu kan biasanya kita jam 11, jam 10, jam 11 itu mulai lelah ya? Jam mulai lelah dan ngantuk. Nah, katanya minum kopi itu ya disarankan, bukannya jam yang lain tidak bagus, bukannya tidak boleh. Katanya sih disarankan ya jam segitulah katanya, biar mungkin untuk nambah imunitas semangat mungkin. Ya, kan kayak kopi kan mengandung kafein. Kafein kan dia mungkin macu jantung ya. Yang tadinya mungkin orang pengen istirahat atau mungkin badan dia ini kena kafein ya mungkin dia bisa lebih energi lagi ya, lebih semangat lagi lah gitu loh. Itu aku baca. Itu sih katanya ya, aku pernah baca. Aku lihatnya di koran juga kalau nggak salah Mbak. Itu profesor siapa lah, orang dari Amerika lah kalau nggak salah, dia meneliti hampir 10 tahun, hampir 10 tahun kalau nggak salah, aku baca udah lama itu. Jam segitu. Kalau takarannya sendiri? Takaran sih sebenarnya kayak kopi ya. Kalau saya rasa normalnya sih 2 gelas cukup lah, ya. Kan ada juga yang maniak banget gitu. Kita kan suka dengar kan, wah aku ngopi bisa sampai 7-8 gelas ya, itu juga aku nggak tahu, balik lagi kan masing-masing kan tubuh kan manusia kan beda. Mungkin di beberapa orang dia 7 atau 8 gelas dia nggak ada apa-apa. Mungkin kalau orang nggak biasa kan
Iya. 7 sampai 8 gelas kan udah luar cukup. biasa. Udah Iya. terlalu. Terkait tempat-tempat ngopi sendiri yang kita rekomendasi untuk misalnya kita coba itu yang seperti apa sih karakternya mungkin? Kalau karakternya ya kita nggak nyebutin Iya. ini ya. Ya biasanya dia tuh menyediakan mungkin kopi single originnya banyak lah Mbak. Oke. Jadi mungkin kopi ini kan dari Sabang sampai Merauke ada. Nah sekitar kalau nggak salah ya kurang lebih di Indonesia ini ada sekitar mungkin 16 sampai 17 provinsi penghasil kopi yang terkenal lah. Belum per kabupatennya ya? Iya belum per kabupaten. Nah biasanya kalau rekomendasi, kalau di coffee shopnya itu di kedainya itu mungkin menyediakan berbagai macam single origin gitu loh. Jadi mungkin kita juga banyak pilihan. Mungkin bagi pemula mau coba mungkin kopi Aceh, mau coba kopi gitu ya? Mau coba kopi kayak Sumatera Utara, mau coba kayak pokoknya kopi Sumatera. Sumatera itu emang semua provinsi hampir ada kopi. Kecuali sepertinya Riau tuh bisa dikatakan kalaupun ada tapi mungkin kurang terkenal lah Mbak. Sama mungkin Bangka Belitung kan dia udah jadi provinsi kan, dia mungkin tidak ada lah kalau Bangka Belitung. Kalau Jawa tuh yang nggak ada cuma DKI lah, DKI sama Banten mungkin nggak ada. Kalau Kalimantan ya udah mungkin kalaupun ada kurang terkenal gitu loh. Jadi kopi itu emang yang terkenal dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sama mungkin Papua. Nah itu tadi yang saya balik lagi terkait rekomendasi ya kalau bisa di coffee shop atau kedai itu menyediakan berbagai macam kopi dari Indonesia gitu loh. Jadi si customer atau konsumen memilih gitu loh. Dan itu juga membuktikan bahwa kedai itu memang termasuk penyuplai yang cukup banyak pilihan menu gitu kan. Jadi nggak cuma misal kopi Lampung aja. Jadi customer yang datang bisa mencoba beragam cita rasa gitu kan ya bisa dibilang. Di Bandar Lampung sendiri ada lah Mbak beberapa yang menyediakan beberapa jenis kopi itu udah ada lah gitu. Kalau dari sisi harga kita melihatnya makin kesini makin terjangkau kah? Ya sebenarnya gini ya Mbak, kalau saya bilang sih mungkin lama-lama kalau karena mungkin kayak itu tadi ya terkait sama setiap hari setiap saat tuh kedai kopi buka. Ya lama-lama mungkin harga itu ya semakin bersaing. Bersaingnya kan bukan bersaing ke harga yang tinggi. Lama-lama kan pasti promo gitu. Iya, lama-lama kan ya harganya itu bisa terjangkau lah. Nah, baik lagi di tema kita ini sebenarnya Lampung sendiri kan sebenarnya walaupun penghasil robusta itu kan sebenarnya robustanya bagus. Nah, sebenarnya dengan harga bahan baku yang berlimpah kita aja kan kadang-kadang sampai ekspor lah ya Mbak. Iya benar. Dengan bahan baku yang berlimpah harusnya kan masyarakat Lampung sendiri kan bisa nikmatin kopi yang bagus itu dengan harga yang cukup terjangkau sih kalau menurut saya gitu loh. Benar terjangkau lah sebenarnya gitu. Suppliernya memang lokal gitu kan. Suppliernya lokal. Terus sekarang tuh mesin-mesin pendukung seperti misalnya mesin sangrai itu kan udah banyak yang punya gitu loh. Terus sekarang juga ya saya pribadi juga jujur aja kayak di bengkel kopi sendiri bahan baku juga melimpah Mbak sebenarnya. Bahan baku melimpah. Ya teman-teman petani juga udah banyak lah kerjasama sama saya. Bisa dikatakan sekarang ini melimpah lah kalau sekarang karena ini kan lagi panen ya Mbak ya. Ini lagi panen, lagi banyak-banyaknya. Ya mungkin nanti kalau bulan Januari Februari ya mungkin udah ada sedikit berkurang ya. Tapi kalau sekarang ini lagi puncak-puncaknya lah. Saya pribadi aja teman-teman petani banyak yang telepon, Mas ini kopinya banyak gitu loh. Itu tadi baik lagi terkait dengan itu yaitu kan berarti kan si kopi itu banyak lah atau surplus ya itu kan bisa mempengaruhi harga juga kan lama-lama kan. Dan seharusnya masyarakat Lampung sendiri kan bisa nikmatin lah. Maksudnya ya dengan produknya emang dari lokal dan berlimpah harusnya masyarakat kita sendiri terutama masyarakat Lampung tuh harusnya ya bisa nikmatin intinya Mbak, bisa nikmatin kopi Lampung yang enak dengan harga terjangkau itu aja sih sebenarnya harusnya.
Tapi ya kan kita nggak tahu juga kenyataannya di lapangan gitu loh. Ya, kalau aku pribadi sih punya keinginan, karena 10 tahun yang lalu juga aku punya keinginan ya kita ini benar-benar surganya kopi dunia katanya, tapi kok kenapa juga nggak semua masyarakat bisa nikmatin kopi bagus dengan harga yang terjangkau. Harusnya bisa kan gitu loh. Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan lah Mbak ke depannya. Ada komunitasnya nggak sih Bang? Kalau pelaku usaha. Kalau pelaku usaha sih kalau komunitas ada di Bandar Lampung sih Mbak. Untuk penikmat kopi ada komunitasnya, ada penikmatnya ada komunitas. Terus mungkin kalau dari UKM ada, aku juga kan salah satu UKM binaan dinas lah ya. Kalau untuk UKM ada, asosiasinya ada. Sebenarnya kan selalu ada edukasi kontinu kan terkait bagaimana pengelolaan. Emang beberapa dinas terkait juga mungkin kayak pertanian atau perkebunan, perindustrian, mungkin sering ngadain apa sih workshop ya atau pelatihan-pelatihan gitu loh untuk ke beberapa UKM atau petani udah ada. Mungkin karena sekarang nih lagi ada pandemi gini ya, mungkin lagi stop lah. Pameran-pameran juga biasanya kita banyak suka ada, kita juga suka dibantu sama dinas untuk pameran di luar Lampung gitu loh. Di luar, bahkan beberapa tahun belakangan itu sampai ke Cina. Teman-teman di UKM kopi. Cuman ini karena kondisinya masih pandemi. Ya sekarang nih jadi mudah-mudahan lah. Kendala dalam promosi ya. Mudah-mudahan sih tahun depan bisa lebih baik dan lebih bangkit lagi. Bisa lebih bangkit lagi. Bang Vero, ini waktu nggak kerasa bergulir cepet juga. Ini terima kasih banget untuk sharing-sharing soal kopinya, termasuk harapan bersama nih untuk harga kopi ini bisa semakin terjangkau, terlebih Lampung ini bisa dibilang surganya kopi ya tadi ya. Termasuk dari sisi petani nih bisa mulai semakin meningkatkan kualitas kopi hasil olahannya sehingga semakin berdaya jual nih untuk dibisniskan di kedai atau coffee shop yang ada di Bandar Lampung atau daerah lainnya di Lampung pastinya. Terima kasih Bang Vero waktunya. Untuk Tribuners, sampai jumpa di lain kesempatan dengan rubrik yang sama dan tentunya dengan tema berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.